Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amira Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, tidak hanya melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak saja, namun FKH juga memberikan alat chopper pencacah rumput agar hewan ternak dapat dengan mudah mencerna makanan. Alat ini tentunya juga meringankan kerja para peternak. Ya, masyarakat alhamdulillah sangat menyambut baik dan tentu mereka sangat senang sekali dengan adanya kehadiran dan mungkin juga kontribusi kami dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Bahkan kemarin informasinya adik-adik mahasiswa ini juga diundang oleh radio kalau tidak salah kemarin Radio Semeru kemarin mungkin diundang oleh Radio Darurat Semeru. Jadi diinfokan juga dan juga disiarkan di seluruh Lumajang begitu bahwa ada peran dari mahasiswa FKHUB yang membantu kegiatan pemeriksaan kesehatan dan juga peternakan yang ada di daerah peternak. Selain itu peternak sendiri juga sangat senang karena kemarin kami waktu datang ke sana itu membawa bantuan berupa alat chopper. Alat chopper itu adalah alat pencacah rumput yang nanti juga bisa digunakan dalam jangka panjang untuk memotong-motong rumput itu ya. Jadi rumput itu supaya nanti bisa tidak utuh dalam bentuk utuh diberikan kepada ternaknya, itu perlu untuk dipotong-potong. Nah, ini kemarin kami beri bantuan alat chopper, mereka sangat senang sekali. Meski dengan fasilitas yang minim, kegiatan pengabdian masyarakat terpadu FKHUB di kawasan erupsi Semeru berjalan sesuai rencana. Peran dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Lumajang menunjang terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan seperti pelayanan inseminasi buatan serta pemeriksaan status reproduksi hewan ternak. Mungkin kalau secara teknis alhamdulillah kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar dan karena alhamdulillah kita juga sangat didukung oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang. Jadi kami bisa melakukan banyak kegiatan secara terpadu begitu berkaitan dengan pemeliharaan maupun juga untuk peningkatan kesehatan pada ternak yang ada di daerah terdampak. Misalnya berkaitan dengan pelayanan inseminasi buatan, kemudian pemeriksaan kebuntingan, termasuk juga pemeriksaan status reproduksi hewannya dan juga pelayanan kesehatan hewan. Kendala ataupun kesulitan mungkin karena memang tidak banyak perumahan yang ada di sana, jadi memang adik-adik mahasiswa itu ditempatkan di sebuah rumah penampungan begitu, dengan tentunya fasilitas yang sangat terbatas karena di lokasi terdampak ini kan juga masih beberapa fasilitas seperti komunikasi dan lain sebagainya mungkin ada sedikit gangguan, tapi ya alhamdulillah adik-adik bisa tetap menyesuaikan dan bisa survive begitu, mereka tetap bisa melaksanakan kegiatan dengan semangat dan juga dengan baik.
Industri marketing di sektor perhotelan berangsur pulih. Hal ini sejalan dengan kondisi pandemi yang semakin membaik. Tim marketing hotel sudah mulai melakukan pertemuan luring dengan customer hotel dan menggelar berbagai event untuk menarik pengunjung. Hal ini dijelaskan oleh KBM Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi UB, Desi Krisnia Natalia. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari beberapa rekan hotel kami, perubahannya tuh lebih misalnya nih kalau strategi marketing. Ya kalau dulu di saat pandemi itu it will be 60% ya. 60% itu adalah melalui telemarketing ya, kemudian melalui email, melalui sosial media, WhatsApp Blast dan lain-lain. Tapi 30%-nya itu adalah direct marketing yang datang langsung visit ke company itu dikurangi. Tapi kalau di saat endemi itu berangsur normal. Berangsur normal maksudnya jadi dibalik. Dibalik itu yang 30% itu adalah lebih ke WhatsApp Blast, 70% sudah bisa datang luring karena kita tidak deny. Kita lebih suka human touch ya, di mana ada silaturahmi datang ke perusahaan-perusahaan lalu menawarkan produk-produk dari hotel ya, sehingga bisa langsung bertatap muka langsung dengan calon tamu atau calon konsumen tersebut berkaitan dengan meeting atau apa ya, banyak event yang bisa dilakukan lagi, MICE-nya sudah bisa jalan lagi, jadi seperti itu. Jadi kalau secara umum, kalau berubah total tidak, karena ini sebetulnya di saat pandemi endemi pun ini juga merupakan satu paket pengaturan SDM dalam operasional. Industri pandemi membuat industri perhotelan harus bertahan dengan berbagai macam cara. Efisiensi staf dan kebutuhan SDM yang multitasking menjadi salah satu solusi dalam memangkas biaya operasional. Saat kondisi pandemi makin membaik, KBM Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi UB mengingatkan agar hotel kembali menerapkan standar kualitas pelayanan SDM secara maksimal. Karena kita sekarang sudah berdampingan dengan COVID karena awal yang kemarin dan sekarang alhamdulillah sudah endemi, apalagi tadi ada kebijakan ya dari pemerintah yang membuat endemi ini mempermudah calon tamu hotel untuk bisa lebih ke travelingnya sih. Jadi tidak usah mengikuti tes-tes ini itu, tapi tetap saja tidak berubah karena dia jadi tetap sesuai dengan protokol kesehatan ketika masuk ke hotel itu sendiri. Ya, itu lebih pada kemudahan perjalanannya saja. Sedangkan mengenai yang tadi karantina, itu kan membutuhkan pegawai yang sesuai dengan standar hotel. Nah, kalau sesuai standar hotel sebetulnya berkaitan dengan pegawai di departemen tertentu pasti kan punya kompetensi tertentu. Tapi karena hal-hal yang dalam tanda petik yang maksa mereka melakukan multitasking, tidak bisa dihindari bahwa tidak bisa maksimal sesuai standar. Dan sebetulnya ini sebetulnya little bit dangerous ya. Karena kalau tidak sesuai standar, tamu itu kan tidak mau tahu apakah pegawainya sesuai standar atau tidak. Tahunya membayar di karantina maupun tidak, mereka ingin servis hotel itu sesuai dengan apa yang sudah mereka bayarkan di standar hotel tersebut. Nah, sedangkan dari hotel sendiri itu hanya untuk mempermudah operasional. Tim MBKM Semeru Universitas Brawijaya terus bergerak membantu pemulihan ekonomi masyarakat korban bencana Semeru. Setelah menghibahkan 1 unit vakum frying untuk pengolahan keripik, tim MBKM Semeru UB juga melakukan pelatihan pengolahan keripik dengan vakum frying kepada warga desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, dengan menggandeng BUMDes dan PKK. Oke, untuk pelatihan hari ini kebetulan kita menggandeng teman-teman dari BUMDes. Jadinya BUMDes memilih teman-teman dari PKK dari Sidomulyo untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini sebagai target. Untuk nantinya alat ini akan digunakan secara keberlanjutan. Jadinya kita menghibahkan alat ini kepada Sidomulyo dengan harapan alat ini dapat berfungsi secara sustain. Jadinya nggak cuma waktu kita ada di sini aja, alat ini dapat digunakan secara terus-menerus agar mengatasi beberapa masalah yang ada di sini. Proses secara singkat dalam penggunaan alat ini yaitu prosesnya memanaskan minyak dengan cara divakum. Makanya disebut vakum frying. Jadinya penggorengan dengan metode vakum. Jadinya tidak ada udara yang ada di
ketika proses pengurangan. Untuk caranya sendiri, yang pertama ada kompor dinyalakan untuk memanaskan minyak, dan juga ada alat pompa yang digunakan untuk mengeluarkan udara yang ada di tabung keluar agar udara di situ steril. Oke, untuk harapan kami tim MBKM ini jadinya masyarakat dapat menggunakan secara maksimal alat ini secara sustain, berkelanjutan, dan mandiri. Pemirsa, habitat hewan tidak memiliki tulang belakang mempunyai peran penting untuk perairan dan ekosistem terumbu karang. Tidak hanya itu, avertebrata baik untuk bioindikator serta penghias akuarium. Avertebrata dan gastropoda di daerah pasang surut pantai Balai Kambang dianggap masih melimpah dan masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Banyak sekali jenisnya dan masih utuh gitu ya, masih banyak yang bisa kita eksplor gitu, masih banyak. Bahkan untuk gastropodanya banyak yang belum tahu namanya, memang belum ada namanya gitu ya. Yang kelihatan mata saja ya, jadi golongan Zoolenterata, Porifera, Echinodermata, kemudian golongan-golongan alga, apalagi tadi ya, Arthropoda, nah itu yang tadi dapat. Selain pengolahan salak sebagai potensi hasil alam yang melimpah di daerah Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, tim MBKM Semeru melihat potensi buah kelapa juga bisa dikembangkan menjadi minyak kelapa menggunakan vacuum frying, sehingga menjadi komoditas baru bagi perbaikan ekonomi warga Semeru. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Anang Lastrianto, dosen FTPUB saat ditemui di sela kegiatan pelatihan penggunaan vacuum frying bagi warga. Jadi keliling-keliling ternyata potensi buah kelapa itu sangat besar. Dan ini bisa kita olah dengan alat yang sama ya, alat yang kita kembangkan ini mengolah minyak dari kelapa itu. Jadi dari kelapa parut lalu diambil santannya, lalu dipanaskan sehingga menjadi minyak. Semoga hikmah dari bencana kemarin ya itu menyadarkan pada kita betapa pentingnya penguatan ataupun kemitraan antara perguruan tinggi dengan masyarakat dan pemerintah. Ya. Itu adalah faktor-faktor yang paling tepat ya untuk tanggap darurat apabila terjadi kebencanaan, dan saya harapkan program ini menjadi percontohan bagi teman-teman di perguruan tinggi lain atau di masyarakat yang rawan bencana khususnya ya, tidak hanya gunung berapi saja tapi macam-macam bencana. Untuk lebih mengenal hewan tidak memiliki tulang belakang, mahasiswa baru Manajemen Sumber Daya Perairan FPIKUB mengunjungi Pantai Balai Kambang. Dosen FPIKUB Profesor Diana Afriati menjelaskan, ini merupakan kegiatan mendasar agar mahasiswa dapat meneliti dan melihat langsung di habitat laut yang ada di bibir pantai. Mahasiswa peserta kuliah Avertebrata air kami ajak ke laut untuk melihat habitat dari organisme Avertebrata yang di laut. Jadi tadi mereka ada yang mendapatkan tiram, kemudian teripang, kemudian landak laut, yang banyak karang ya. Memang di daerah terumbu karang, jadi di pinggirnya banyak pecahan-pecahan karang. Nah, seperti itu. Ya, mereka mengenal organisme Avertebrata, organisme tanpa tulang belakang. Kemudian pada saatnya nanti, karena ini masih anak semester 1 ya, semester 2 ya. Jadi pada saatnya mereka bisa memanfaatkan organisme itu untuk
ya untuk keperluan berikutnya gitu ya, untuk mendasari mata kuliah yang lain, saya kira itu. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.